Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, jadi di Jawa Tengah itu kan sekarang sudah banyak relawan-relawan Anies Baswedan itu. Dan luar biasanya lagi sebab relawan Anies Baswedan di Jawa Tengah itu memperebutkan agar rumah mereka menjadi sekretariat itu. Semangat para relawan dalam memperjuangkan Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 hingga 2029 mendatang itu patut diacungi jempol kawan-kawan. Bagaimana tidak? Mereka tidak hanya berkorban materi seperti ditunjukkan para pengurus DPW Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Anies Jawa Tengah itu. Wakil Sekretaris DPW Anies Jawa Tengah, Agus Asidin misalnya, menyediakan rumahnya di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Jatingale, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, sebagai sekretariat simpul relawan pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Bahkan sejak Desember 2021 lalu ketika Anies Jawa Tengah terbentuk itu. Ya, rapat hampir selalu di sini, baik DPD Anies Kota Semarang maupun DPW. Dan kalau dari DPP ada acara ke Jawa Tengah, biasanya bermalam istirahat di tempat saya. Seperti itu penjelasan dari beliau, kawan-kawan. Nah, kalau pertemuan itu hanya 20 orang, biasanya digelar di lantai 1 dari rumahnya tersebut. Namun kalau sampai mencapai 40 hingga 50 orang, dia menyiapkan lantai 2, seperti ketika acara silaturahmi dan konsolidasi pengurus Anies bersama sejumlah simpul relawan Anies lainnya seperti ABC, Jarnas ABW, SKI, Area, dan AP24 pada Selasa malam 13 Februari 2023 lalu. Tidak hanya untuk pertemuan, kegiatan lain seperti pasar murah yang digelar DPD Anies Kota Semarang pada minggu lalu, itu juga dilaksanakan di pekarangan rumahnya yang luasnya mencapai 2000 meter tersebut. Kepala Sekretariat DPW Anies Jawa Tengah ini bersedia menjadikan rumahnya sebagai base camp relawan semata karena ingin berkontribusi untuk memenangkan Anies Baswedan. Dia berharap Indonesia akan lebih baik kalau dipimpin oleh bakal calon presiden yang diusung koalisi perubahan tersebut. Tidak hanya dirinya, keluarganya juga turut mendukung kediaman mereka untuk dijadikan sebagai posko. Namun, karena berdasarkan beberapa pertimbangan, per awal Maret 2023 mendatang, Sekretariat Anies akan dipindahkan ke Jalan Let Dosari 122 RT 01 RW 05, Kalibanten Kulon, Semarang Barat. Menariknya, sekretariat baru Anies nanti ini juga milik sesama pengurus, tepatnya rumah milik Bendahara DPW Anies Jawa Tengah, Dr. Harkah Prestia SPM, yang khusus dijadikan kantor relawan Anies Baswedan. Meski sekretariat Anies Jawa Tengah akan pindah, dia tetap membuka diri kalau relawan Anies termasuk dari simpul relawan Anies lainnya itu ingin berkunjung termasuk menggelar kegiatan di kediamannya tersebut seperti yang terjadi selama ini. Jadi begitulah sosok salah satu pendukung Anies Baswedan yang selalu menginginkan agar rumahnya ditempati sebagai tempat terjadinya kegiatan-kegiatan untuk relawan Anies Baswedan lainnya. Jadi keren sekali bagaimana kemudian para pendukung Anies Baswedan di Jawa Tengah itu, yang notabene-nya Jawa Tengah itu kan daerah merah lah, kalau kita katakanlah seperti itu, daerah merah untuk Anies Baswedan. Namun pada dasarnya itu sudah banyak relawan yang masuk di sana. Salah satu ini menjadi bukti bahwasanya Jawa Tengah itu mungkin sudah terpecah saat ini, ya karena masih ada yang berpegang pada Ganjar dan juga ada yang ngotot untuk memperjuangkan Anies Baswedan. Jadi Jawa Tengah, meskipun Jawa Tengah adalah pemilih terbanyak nomor 1 di Indonesia, namun dengan situasi seperti ini maka jelas ini akan menjadi ancaman buat calon atau bakal calon presiden dari kubu lawannya Anies Baswedan.
Bagaimana tidak, Anies Baswedan simpul relawannya itu mereka mengatakan itu sudah semakin menggurita. Hari demi hari itu relawan Anies Baswedan semakin banyak, semakin bertambah. Jadi ini menjadi sinyal kuat atau sinyal bahaya buat para calon Anies Baswedan itu, calon lawan Anies Baswedan. Ya katakanlah KIB yang sampai hari ini belum menyatakan siapa calon mereka. Kemudian PDIP belum juga membuka nama dari kantong bajunya. Kemudian ada, ya meskipun di Gerindra tetap ngotot memperjuangkan Prabowo, tapi sejauh ini Prabowo tidak mampu berbicara banyak. Ya, katakanlah elektabilitas Prabowo itu kan semakin hari semakin menurun, sebab kebanyakan telah beralih di Anies Baswedan. Belum lagi Ganjar memang di atas Anies Baswedan. Masalah polling atau masalah elektabilitas. Tetapi sejauh ini dari pihak Ganjar itu kan belum juga kelihatan apakah Ganjar ini betul-betul serius untuk masuk, ataukah Ganjar ini hanya disiapkan sebagai pelapis atau cadangan. Jadi perlu sebenarnya dari pihak PDIP melihat hal ini, bahwasanya sekarang ini tidak ada lagi bicara masalah zona dan tidak ada lagi bicara masalah pembagian wilayah. Sebab orang-orang saat ini tengah banyak atau bervariasi, sudah tidak ada lagi tempat yang mana kuat, yang mana lemah, sudah tidak ada lagi kata itu, sebab memang sekarang ini sudah semakin terpecah. Salah satunya adalah Jawa Tengah yang saat ini telah merambat mendukung Anies Baswedan, dan semakin hari semakin banyak. Bagaimana tidak, ini salah satu bukti nyata bahwasanya relawan Anies Baswedan di Jawa Tengah itu saking maunya, saking inginnya berkontribusi untuk pemenangan Anies Baswedan, mereka sampai berebutan untuk menjadikan rumah-rumah mereka sebagai tempat relawan atau secret base camp relawan Anies Baswedan. Jadi keren sekali saya lihat seperti ini. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Apakah kemudian ini harus sepatutnya menjadi sinyal bahaya buat PDIP, KIB, Gerindra, PKB, ataukah hal-hal seperti ini efeknya sebenarnya tidak terlalu berbahaya? Bagaimana pendapat kawan-kawan mengenai hal ini? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.